sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Halo netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten kota komentar berita. Jadi di video kali ini gue akan membawakan konten kota seperti biasa. Satu minggu sekali kan kita membacakan berita-berita terhangat, terupdate, terpopuler sepanjang minggu ini. Oke, berita apa aja itu tetap tonton terus videonya sampai habis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita pertama. Ini ada berita dilansir dari detik.com. 5 fakta Gus Nur tersangka ujaran kebencian diduga hina NU. Jakarta, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap oleh Bareskrim Polri usai dinilai menghina Nahdlatul Ulama atau NU. Berikut ini sejumlah fakta terkait Gus Nur. Kasus ini bermula ketika Gus Nur muncul dalam video YouTube Munjiat Channel. Dalam video tersebut, Gus Nur tampak sedang berbincang dengan Refly Harun. Video itu diunggah pada 16 Oktober 2020. Gus Nur menyinggung soal NU yang ia anggap telah merubah ujaran ini yang dinilai menghina NU. Berikut ini 5 fakta tentang Gus Nur yang menjadi tersangka usai menghina NU. 1. Ramai-ramai dilaporkan di daerah. Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Cirebon Ajis Hakim melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri. Gus Nur dilaporkan karena dianggap telah menghina NU. Laporan itu bernomor LP-95B-96-X-2020 Bareskrim tanggal 21 Oktober 2020. Ajis mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindakan pidana penghinaan, ujaran kebencian dan atau hate speech melalui media elektronik. Kuasa hukum NU Cirebon Saleh mengatakan pihaknya mentersangkakan Gus Nur dengan 2 pasal dalam Undang-Undang ITE. Kita laporkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengancam kalau yang 2 itu 4 tahun, yang 28 ayat 2 6 tahun tuturnya. Selain dilaporkan NU Cabang Cirebon, Gus Nur dilaporkan oleh GP Ansor. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Muhammad Nurozaman. Gus Nur juga dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor Kabupaten Pati di Polres Pati dan Aliansi Santri Jember di Polres Jember. Semua laporan merujuk pada ujaran yang sama. 2. Ditangkap di Malang. Bareskrim Polri menangkap Gus Nur di Malang. Benar, Gus Nur ditangkap, kata Bareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo kepada detik.com pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Dirtipid Cyber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi menambahkan Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap dini hari tadi. Waktu penangkapan Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, kata Slamet.
3. Kuasa hukum kaget. Sementara itu, kuasa hukum Gus Nur mengaku kaget atas penangkapan yang begitu cepat. Andri R. Mawan, koordinator tim kuasa hukum Gus Nur, mengatakan Gus Nur ditangkap di kediaman di Malang pada dini hari. Ia baru mengetahui karena semalam ponselnya mati karena sudah istirahat. Ia di kediamannya di Malang di Kecamatan Pakis. Saya juga baru dikonfirmasi oleh teman saya, ujar Andri kepada detik.com pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Menurut Andri, setelah ditangkap, Gus Nur diketahui berpesan kepada anaknya agar menghubungi dirinya, dan hal itu tampak terlihat dalam video YouTube detik-detik penangkapan Gus Nur. 4. Tetapkan sebagai tersangka. Setelah ditangkap, Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindakan pidana ujaran kebencian. Sudah bersatu tersangka saat ditangkap, ujar Uliandi. Motif masih didalamin pendalaman lanjutnya. 5. Laptop hingga modem disita. Muhammad Mujiat, 21 tahun, anak kedua Gus Nur, mengatakan polisi yang datang berjumlah sekitar 30 personel, naik 5 mobil. Mereka datang pukul 12 malam sambil membawa surat perintah penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti. Menurut Munjiat, Gus Nur yang sedang bekam, ia pun segera berhenti dan langsung menemui aparat kepolisian yang datang. Malam itu, polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang seperti laptop, harddisk, maupun modem internet. Langsung ada penggeledahan, beberapa barang disita seperti laptop, harddisk, ada modem juga, sama meminta baju digunakan Gus Nur dalam video YouTube, kata Mujiat kepada detik.com pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Oke, ini adalah terduga udah tersangka. Polisi udah memberikan status sebagai tersangka kepada Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian menghina NU, katanya ya. Oke, kita lanjutkan berita kedua. Gempa hari ini, Pangandaran diguncang gempa 5,9 skala Richter, tidak berpotensi tsunami. Tribunnews.com, sebuah gempa telah mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Gempa yang mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ini berkekuatan 5,9 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui akun Twitternya menyebutkan gempa di Pangandaran ini terjadi pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 07.56 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut, kata BMKG, berada di 90 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kedalaman gempa di Pangandaran ini berada di 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Melalui akun resmi bmkg.go.id, BMKG memberikan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Hingga berita gempa ini Pangandaran maksudnya ini diturunkan, Tribun News masih menunggu kabar lanjutan dari BMKG. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Getaran atau guncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah. Di luar rumah oleh beberapa orang. Gerabah pecah, jendela atau pintu bergoyang hingga berderih dan dinding berbunyi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang. Orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang
kekejut dan lari keluar. Plester dinding jatuh dan kerobohan asap di pabrik kerusakan ringan. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik, sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur. Cerobong asap pecah dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat, keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan, rumah tampak bergetar dari pondasi awal, pipa dalam rumah putus. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. Bangunan-bangunan yang sedikit masih berdiri, jembatan rusak, terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Oke, ini adalah kejadian tadi pagi ya. Soalnya di kota saya juga di Sukabumi terasa gitu getarannya yang terjadi di Pangandaran. Oke, kita lanjut aja ke berita ketiga. Kita lanjutkan ke berita ketiga. Ini masih tentang bencana alam tetapi berbeda. Sejumlah perumahan di Bekasi terendam banjir 1,5 meter. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan rata-rata ketinggian 1 meter hingga 1,5 meter. Perumahan yang terendam banjir berada di bantaran jalur sungai yang mempertemukan Sungai Cilengsi dan Cikeas. Beberapa perumahan yang terdampak dengan rata-rata tinggi air di atas 1 meter. Yang paling tinggi di Villa Jatirasa, ketinggian 190 cm, ujar Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, Hendra, mengutip antara Minggu 25 Oktober 2020. Ia menjelaskan ketinggian air di jalur pertemuan Cilengsi dan Cikeas masih di atas normal, yaitu mencapai 715 cm hingga Minggu dini hari. Tingginya air tersebut berasal dari dasarnya hujan di Bogor, Jawa Barat sepanjang Sabtu 24 Oktober 2020. Jalur Sungai Cilengsi dan Cikeas yang berhulu di Bogor melintasi Kota Bekasi dan bertemu di satu jalur Sungai Bekasi Imbuh Dia. Sejumlah perumahan yang terdampak banjir antara lain Villa Nusa Indah, Kamang Ivy, Pondok Mitra Lestari, Pondok Gede Permai, Villa Jatirasa, dan pemukiman lain yang berada di pinggir jalur sungai tersebut. Menurut Hendra, tinggi air yang menggenang beberapa perumahan tersebut bervariasi antara 40 cm hingga 190 cm. Melansir dari akun Twitter BPBD Kota Bekasi @BPBD Bekasi Kota, para relawan gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga. Mereka bersiaga di daerah Pondok Mitra Lestari pagi ini. Sebelumnya pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat, BPBD Bekasi mengabarkan mengenai banjir yang juga terjadi di kawasan perbatasan yakni Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Permukiman warga pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada hari Jumat 23 Oktober 2020 lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginstruksikan BPBD Kabupaten Kota mencari definisi dampak dan bagaimana merespon bencana hidrometeorologi karena La Nina.
Jadi masyarakat sudah siap saat fenomena El Nino hadir di Jabar. Terus tentunya karena ini tidak lazim buat sejumlah skenario terburuknya. Seperti apa kata pria yang karib disapa Emil itu? Oke, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sangat banyak banget bencana alam. Tetapi mudah-mudahan kalian disehatkan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena kan apa terjadinya bencana alam karena kan ini sekarang udah mau musim penghujan, dari musim kemarau ke musim penghujan. Mudah-mudahan kalian dikasih kesehatan, diberikan keselamatan. Oke, sekian dulu berita kali ini yang gue bacakan. Segitu dulu. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like, komen. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Bye.